Masukan pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso soal rencana Liga 1 2021 bisa dihadiri penonton. Dikutip dari surya.co.id, pelatih Persebaya, Aji Santoso memberi masukan konkret terkait wacana Liga 1 2021 digelar dengan dihadiri penonton. Wacana ini menguat setelah PSSI berusaha agar Liga 1 2021 musim ini bisa digelar dengan penonton di dalam stadion. PSSI telah meminta rekomendasi Satgas COVID-19, Kemenpora dan Kemenkes. Jika disetujui baru akan diajukan pada pihak kepolisian. Beberapa syarat agar bisa menonton di dalam stadion yang diusulkan PSSI yaitu, sudah divaksin, swab antigen atau genose. Namun jumlah penonton yang datang juga masih terbatas juga menerapkan protokol kesehatan. Kalau memang sudah memenuhi syarat ada penonton sangat bagus, ungkap Aji Santoso pada surya.co.id. Tapi menurut saran saya, kalau ada penonton, pertama protokol kesehatan harus ketat, tambah mantan pelatih timnas Indonesia itu. Jika benar-benar bisa dihadiri penonton, akan menjadi penghapus dahaga para supporter setelah setahun lebih absen akibat pandemi COVID-19. Termasuk ajang turnamen pramusim kemarin, Piala Menpora 2021 digelar tanpa penonton. Sementara mengenai jumlah penonton yang diperkenankan hadir di dalam stadion, Aji Santoso berpendapat maksimal 50% dari kapasitas stadion yang ada. Penonton yang hadir tidak lebih dari 50% kapasitas stadion karena itu ajang uji coba untuk test case, pungkasnya. Patuhi anjuran pemerintah, Diki sekeluarga tak mudik. Dikutip dari persebaya.id. Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik sejak beberapa waktu lalu. Beberapa titik penyekatan juga diberlakukan untuk menghalau mereka yang nekat mudik. Sebagai warga negara yang baik, Diki Kurniawan mematuhi himbauan tersebut. Keluarga besar Diki Kurniawan berasal dari Desa Peterongan, Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura. Sudah menjadi tradisi bagi gelandang mungil Persebaya tersebut untuk mudik ke kampung halaman bersama keluarga tiap hari raya Idul Fitri. Padahal kebanyakan warga Madura lebih banyak yang melakukan mudik saat Idul Adha. Tahun ini saya dan keluarga tidak mudik atau kalau kata orang Madura toron. Kita di rumah saja, kumpul keluarga, ungkap Diki. Menurutnya, akan lebih merepotkan jika dirinya dan keluarga memaksa mudik. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Terlebih libur lebaran juga tidak lama. Senin pekan depan ia harus siap kembali bergabung bersama tim. Sehingga ia memilih untuk tetap berada di Surabaya. Sebentar lagi juga mulai latihan. Sebelum latihan juga ada tes dan sebagainya. Bisa bahaya kalau gak lolos tes, sambungnya. Meski tidak mudik, namun keluarga besar pemain yang pernah juara Piala Suratin tersebut tetap tidak kehilangan atmosfer perayaan Lebaran. Rencananya beberapa saudaranya yang juga tidak mudik akan menggelar pesta kuliner di kediaman Diki. Biasanya kalau Lebaran yang pasti masak lontong. Tahun ini saudara-saudara minta bakar ikan. Kira-kira itu menu kita tahun ini, tandasnya. Inilah 28 pemain pilihan Sintayong untuk TC Dubai. Dikutip dari pssi.org, pelatih timnas Indonesia, Sintayong akhirnya memilih 28 pemain yang akan diberangkatkan ke Dubai Uni Emirat Arab untuk menjalani 3 sisa lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 plus 2 uji coba di sana. Dari 28 pemain itu, 5 diantaranya akan langsung terbang ke Dubai. Mereka ialah Elkan Bagnot, Inggris, Asnawi Mangkualam, Korea Selatan,
Egy Maulana, Polandia, Witan Sulaiman, Serbia, dan Ryuji Utomo, Malaysia. Sedangkan skuad yang tinggal di Jakarta akan berangkat pada Senin tanggal 17 Mei. Ini adalah pilihan dari Shin Tae-yong. Bukan berarti yang ditinggal di Indonesia tidak baik, tetapi ini sekali lagi murni pilihan pelatih. Pelatih hanya membutuhkan 28 pemain. Itu artinya tidak semua pemain bisa dibawa ke Dubai, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Iryawan meyakini dalam memilih kebutuhan pemain, pelatih asal Korea Selatan itu sudah berhitung sehingga siapapun yang terpilih dan dibawa ke Dubai adalah yang siap secara mental, disiplin, fisik, dan skill terbaik. Setiap pelatih mempunyai selera untuk memilih pemain. Ya, kita hormati saja pilihan pelatih, imbuh pria yang biasa dipanggil Iwan Bule itu. Sementara itu, Shin Tae-yong berharap 28 pemain terpilih bisa memberikan yang terbaik. Ia mengakui jika selama pemusatan latihan di Jakarta, semua pemain belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Itu disebabkan mayoritas pemain sedang menjalani puasa Ramadan. Masih ada waktu untuk mengembalikan fisik pemain. Nanti di Dubai, setelah tidak puasa lagi, fisik mereka akan meningkat. Yang paling penting kemauan dan kerja keras mereka sudah terlihat saat pemusatan latihan di Jakarta, kata Shin Tae-yong. Indonesia akan melawan Thailand pada tanggal 3 Juni lalu Vietnam tanggal 7 Juni dan terakhir UEA pada tanggal 11 Juni. AFC telah memilih UEA sebagai lokasi sentralisasi lanjutan kualifikasi Piala Dunia untuk Grup G. Selain menjalani 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, skuad Garuda juga akan melakukan 2 laga uji coba melawan Afghanistan tanggal 25 Mei dan Oman tanggal 29 Mei. Berikut daftar 28 pemain yang dibawa ke Dubai, UEA. 1. Nadeo Argawinata, Bali United. 2. M. Adi Satrio, PS Sleman. 3. Akil Safik, Persib. 4. Andi Setio, Tira Persikabo. 5. Rahmat Irianto, Persebaya. 6. Rizky Rido, Persebaya. 7. Ryuji Utomo, Penang FC. 8. Nur Hidayat Haji, PSM. 9. Elkan Bagot, Kings Lintown. 10. Firza Andik, Tira Persikabo. 11. Pratama Arhan, PSIS 12. Rifat Marabesi, Borneo FC. 13. Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners. 14. Koko Ari, Persebaya. 15. Evan Dimas, Bayangkara FC. 16. Adi Setiawan, Persebaya. 17. Kadek Agung, Bali United. 18. Syahrian Abimanyu, Newcastle Jets. 19. Genta Alvaredo, Semen Padang. 20. Witan Sulaiman, FC Ratnik Surdulika. 21. Adam Alis, Bayangkara FC. 22. Egy Maulana, Lechia Gedangs. 23. Yakob Sayuri, PSM. 24. Osvaldo Hai, Persija. 25. Kusedia Yudo, Arema FC. 26. M. Rafli, Arema FC. 27. Sadam Emiruddin, PS Sleman. 28. Braif Fatari, Persija. Persebaya sumbang pemain terbanyak untuk TC Timnas Indonesia di Dubai. Dikutip dari persebaya.id, pemain Persebaya benar-benar menjadi primadona bagi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Terbukti 4 dari 5 pemain bajul ijo yang mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia dibawa ke Uni Emirat Arab.
Di sana mereka akan menjalani TC tahap kedua sebelum menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang juga diselenggarakan di UEA. Rahmat Irianto, Rizky Ridho, Koko Ari dan Adi Setiawan masih akan menjalani pemusatan latihan timnas hingga Juni nanti. Sedangkan Arif Satria diberi kesempatan terlebih dahulu untuk kembali ke klub. Meski demikian, Persebaya tetap berstatus sebagai klub yang menyumbang pemain paling banyak untuk TC lanjutan timnas Indonesia. Ini adalah pilihan dari Shin Tae-yong. Bukan berarti yang ditinggal di Indonesia tidak baik, tetapi ini sekali lagi murni pilihan pelatih. Pelatih hanya membutuhkan 28 pemain. Itu artinya tidak semua pemain bisa dibawa ke Dubai, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Sementara itu, pelatih Persebaya Aji Santoso sudah menduga pemainnya akan dibawa menuju Dubai. Karena ia kenal betul kualitas penggawanya memang di atas rata-rata, serta karakter permainan mereka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong. Alhamdulillah itu berkah buat pemain. Berarti kualitas pemain kita juga diakui oleh pelatih timnas. Saya harap mereka yang terpilih tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terang Aji.